warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Nurlita Handayani dengan NVM 220401069 akan menjelaskan materi tentang just in time. Oke, baiklah. Kita langsung masuk ke materi pembahasan kita saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian just in time. Just in time merupakan suatu sistem produksi di mana bahan baku hanya dibeli dan jumlah unit yang diproduksi disesuaikan dengan kebutuhan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang sesungguhnya. Dan adapun di sini just in time manufacturing adalah sebuah sistem manufaktur yang sangat dipengaruhi oleh permintaan. Jadi, proses produksi dilakukan dalam rangka untuk memuaskan permintaan konsumen atau pasar. Perusahaan hanya melakukan proses produksi jika ada indikasi kuat tentang kebutuhan akan produk tersebut oleh pasar atau konsumen. Tanpa indikasi ini, maka perusahaan tidak akan membuat produk. Bahan baku dan suku cadang yang diperlukan oleh produksi akan dibeli saat dibutuhkan, dan setelah barang datang, langsung dimasukkan ke dalam proses produksi. Adapun tujuan just in time. Tujuan just in time adalah menghasilkan produk yang hanya jika diperlukan dan hanya menghasilkan kuantitas produk sebanyak yang diminta oleh pelanggan. Adapun di sini manfaat sistem manufaktur just in time. Yang pertama, mengubah daya telusur biaya. Yang kedua, meningkatkan akurasi penentuan harga pokok produk. Yang ketiga, menurunkan kebutuhan alokasi biaya tidak langsung. Yang keempat, mengubah perilaku dan kepentingan relatif biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, mempengaruhi sistem penentuan harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Manfaat just in time, yang pertama mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua, mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Yang kedua, mengurangi ruangan atau gudang untuk menyimpan barang. Yang ketiga, mengurangi waktu stop dan penundaan jadwal produksi. Dan yang ketiga, mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang keempat, mengurangi lead time karena ukuran lot yang kecil sehingga sel produksi memberikan feedback terhadap masalah kualitas. Yang kelima, penggunaan mesin dan fasilitas lebih baik menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Yang keenam, layout pabrik yang lebih baik. Yang ketujuh, integrasi yang lebih baik antara fungsi-fungsi seperti pemasaran, pembelian, dan diproduksi. Dan yang ke-8, pengendalian kualitas dalam proses. Adapun di sini perbedaan sistem just in time dan sistem tradisional. Karakteristik sistem tradisional yang pertama, aktivitas pembuat produk berdasarkan ramalan penjualan ke bagian produksi akan memiliki jadwal produksi yang sudah pasti. Yang kedua, jika barang diproduksi belum dapat didistribusikan ke pasar, akan disimpan di gudang. Bagian pemasaran bertanggung jawab untuk segera memasarkan produk. Dengan demikian, sistem tradisional ini mendorong push aktivitas penjualan dan pemasaran. Sedangkan karakteristik sistem just in time, yang pertama, aktivitas produksi hanya jika ada permintaan pasar atau pelanggan yang sudah pasti. Jadi, aktivitas produksi dalam sistem ini ditarik atau pull oleh permintaan pasar. Adapun kuantitas persediaan untuk sistem tradisional. Yang pertama di sini ada perusahaan melakukan proses produksi tanpa memperhatikan struktur dan kondisi permintaan. Yang kedua, sistem ini sangat mungkin menghasilkan produk dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan permintaannya, sehingga menciptakan persediaan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan kuantitas persediaan sistem untuk sistem just in time yang pertama, konsep just in time yang ortodoks menghendaki kuantitas persediaan sama dengan 0. Dalam jumlah yang minimal, persediaan tetap dimiliki oleh perusahaan, terutama persediaan produk. Jadi, yang menunggu proses pengiriman kepada pelanggan atau distributor. Yang kedua,
Jadi kuantitas persediaan dalam sistem just in time tetap ada namun jumlahnya sangat sedikit. Jadi sangat bertolak belakang sama yang sistem tradisional. Di sini adapun struktur manufaktur untuk sistem tradisional. Yang pertama, mesin-mesin produksi yang sejenis disatukan dalam sebuah departemen, produk penggunaan seluruh fasilitas secara bersama-sama. Yang kedua, implikasinya adalah pada akhir proses perusahaan harus mengalokasikan biaya tidak langsung atau biaya pemakaian fasilitas bersama tersebut. Sedangkan untuk sistem just in time yang pertama menggunakan struktur sel manufaktur mesin yang diperlukan untuk membuat sebuah produk dikelompokkan ke dalam sebuah sel manufaktur. Adapun kualifikasi tenaga kerja untuk sistem tradisional. Yang pertama, tenaga kerja biasanya berspesialisasi dalam satu bidang keahlian tertentu. Para karyawan dilatih untuk melaksanakan sebuah pekerjaan khusus. Sedangkan kualifikasi tenaga kerja untuk sistem just in time yang pertama dengan struktur manufaktur sel, karyawan produksi dituntut untuk mampu mengoperasikan seluruh mesin yang ada dalam sebuah sel. Peningkatan efisiensi dan menekankan biaya. Yang kedua, karyawan tidak lagi menjadi seorang spesialis mesin tertentu, namun menjadi seorang yang memiliki kualifikasi multidisiplinary. Di sini menyediakan studi kasus yang dimana penerapan just in time PS metode konvensional di perusahaan. Kasusnya di PT Sweet Donut. PT Sweet Donut di Depok mengalami masalah di dalam manajemen persediaan bahan baku yang menyebabkan overstock dan pemborosan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan memutuskan untuk menerapkan sistem just in time dan membandingkannya dengan metode konvensional yang sebelumnya digunakan. Hasil penerapan. Biaya persediaan. Untuk metode konvensional. Di sini ada total biaya persediaan per tahun sejumlah 50 juta, frekuensi pemesanan 48 kali per tahun. Untuk metode just in time, total biaya persediaannya per tahun itu setelah penerapan just in time yaitu sejumlah 30 juta rupiah, yang frekuensi pemesanan 1 kali per tahun. Penghematan biaya persediaan dengan penerapan just in time. Di sini yang kita ketahui penghematan biaya sama dengan biaya konvensional. Biaya just in time sejumlah 50 juta rupiah dikurangi 30 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini adalah penerapan sistem just in time di PT Sweet Donut menunjukkan peningkatan efisiensi dalam manajemen persediaan dan pengurangan biaya signifikan dibandingkan dengan metode konvensional. Dengan mengurangi frekuensi pemesanan dan total biaya persediaan, perusahaan tidak hanya berhasil menghemat daya biaya, tetapi juga meningkatkan respon terhadap permintaan pasar dan mengurangi resiko pemborosan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.